Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fikih Alia. Di video kali ini kita akan membahas tentang al-hajru atau pembatasan penggunaan harta seseorang. Sebelumnya silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dalam memberikan tayangan yang lebih baik. Secara bahasa, al-hajru berarti terlarang. Al-hajru adalah sebuah bentuk pengekangan penggunaan harta dalam transaksi jual beli atau yang lain pada seseorang yang bermasalah. Sedangkan menurut istilah, al-hajru adalah tercegahnya seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan. Adapun dasar hukum al-hajru adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Fa in kana allazi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Maka jika orang yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 5, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Adapun pembagian al-hajru jika ditinjau dari sisi fungsinya, al-hajru dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-hajru yang ditetapkan untuk kemaslahatan orang yang dicegah menggunakan hartanya atau mahjur alaih, seperti al-hajru pada anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Kedua, al-hajru yang ditetapkan untuk kemaslahatan orang lain, seperti al-hajru pada orang yang pailit, orang yang sakit parah, al-hajru terhadap budak, al-hajru terhadap orang yang murtad, dan orang yang menggadaikan. Adapun orang-orang yang dicegah menggunakan hartanya terbagi menjadi 9 golongan. Yang pertama adalah anak kecil. Meskipun anak kecil itu sudah tamyiz, tidak sah melakukan transaksi jual beli, bersedekah, memberikan harta pada orang lain karena ucapannya tidak muktabar. Ia juga tidak bisa menjadi wali nikah atau melakukan akad nikah sendiri meskipun atas persetujuan wali. Kedua adalah orang gila. Ia tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, bersedekah, menjadi wali, ibadahnya tidak sah, begitu juga melakukan akad nikah meskipun atas persetujuan wali karena ucapan dan perwaliannya tidak muktabar. Namun, ia diperkenankan memiliki kayu bakar dan hewan buruan yang diperolehnya. Ketiga adalah orang yang kurang akalnya. Safi adalah orang bodoh yang menghambur-hamburkan hartanya tanpa kemanfaatan sedikit pun yang kembali pada dirinya, baik kemanfaatan duniawi ataupun ukhrawi. Ia tidak diperbolehkan menggunakan hartanya baik dalam rangka jual beli atau yang lain. Ibadahnya sah, begitu juga menunaikan zakat. Kemudian ada orang yang pailit atau bangkrut. Muflis adalah orang yang pailit, yang banyak terlilit hutang dan hartanya tidak cukup untuk melunasinya.
ia tidak boleh menggunakan sisa hartanya tadi demi menjaga hak-hak dari orang-orang yang telah menghutanginya. Larangan ini baru bisa berlaku setelah ada putusan hakim. Seorang muflis atau orang yang bangkrut sah melakukan transaksi jual beli bila dilakukan secara tempo. Ia juga boleh melakukan pernikahan dengan mahar yang ditempokan. Lalu ada orang yang sakit parah. Orang yang sakit parah dan orang yang berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan seperti penumpang perahu saat diterpa angin yang sangat kencang atau diterpa ombak yang dahsyat tidak boleh menggunakan hartanya untuk sedekah, hibah, wasiat bila telah melebihi sepertiga. Hal ini disyariatkan untuk kepentingan ahli waris. Larangan ini tidak membutuhkan adanya putusan dari hakim. Bila penggunanya telah melebihi sepertiga hartanya, maka kelebihannya tadi tergantung pada sikap ahli waris setelah ia meninggal. Bila ahli waris rela, maka sedekah, hibah, dan wasiatnya sah. Kemudian ada budak yang tidak mendapat izin berdagang dari tuannya. Ia tidak boleh menggunakan harta tuannya tanpa izin. Karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan tidak sah. Apabila barang yang telah ia beli menjadi rusak, maka barang itu menjadi tanggungannya, dalam arti ia dapat dituntut untuk melunasinya setelah merdeka. Lalu ada orang yang menggadaikan. Orang yang menggadaikan tidak boleh menjual barang yang telah dijadikan jaminan tanpa seizin orang yang menerima gadai. Lalu ada orang murtad. Ia tidak boleh melakukan transaksi saat murtad. Hal ini disyariatkan untuk menjaga haknya kaum muslimin. Mengingat bila ia mati, hartanya menjadi harta fa'i. Larangan tersebut menjadi tidak berlaku bila ia telah kembali masuk Islam. Terakhir adalah al-hajru terhadap wanita yang bersuami. Seorang wanita yang mempunyai suami berada di bawah pengawasan suaminya, baik dirinya sendiri, anak-anaknya, maupun harta bendanya. Oleh karena itu, wanita tidak berkuasa atau berwenang atas hartanya, kecuali harta-harta yang dikhususkan untuknya sendiri. Adapun hikmah al-hajru adalah apabila seseorang dinyatakan di bawah pengampuan wali atau hakim, tidak berarti hak asasinya dibatasi. Tetapi pengampuan itu diberlakukan syariat untuk menunjukkan bahwa syariat benar-benar mempedulikan orang-orang seperti itu, terutama soal muamalah. Syariat menginginkan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau merugikan orang lain. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.